Ada pohon yang Allah turunkan dari surga ke dunia ini. Racun bagi syaitan dan penangkal sihir dan berbagai macam keperluan sunnah. Mau tahu itu pohon apa? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan bidarasurga.com. Lagi dan lagi banyak yang menjelaskan terkait dengan manfaat dan apa itu pohon bidara. Salah satunya berikut adalah penjelasan dari Ustadz Syams, yaitu dalam acara channel televisi Islam itu Indah. Lihat videonya sampai habis. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu benda surga yang ada di dunia saat ini. Nah, di segmen sebelumnya tadi udah dibahas sama guru-guru kita. Yang pertama itu adalah batu Hajar Aswad, yang kedua kurma ajwa, yang ketiga batu makom Ibrahim, yang keempat pohon, daun, bahkan buah tin. Masya Allah. Nah itu adalah benda-benda surga yang ada di dunia saat ini. Nah kita akan lanjutin pembahasan kita, tapi saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Nah Ustadz Syam, tadi kan di segmen sebelumnya udah menjelaskan pohon tin nih ya, dan buahnya dan bermacam-macam keindahan surga juga ya. Tadi dijelaskan bahwa di surga itu bukan hanya buah kurma, buah tin, tapi berbagai macam buah-buahan ada di surga ya. Nah sekarang nih katanya ada juga lebih tepatnya sebuah pohon yang ada di surga, tapi saat ini ada juga di dunia. Katanya pohon ini juga bisa dipakai untuk mengusir gangguan jin. Waduh, saya jadi penasaran tuh. Pohon apa tuh kira-kira? Monggo silakan Ustaz Cam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. Surah Al-Waqiah membicarakan tentang beberapa golongan. Ada golongan as-sabiqun as-sabiqun, mereka lah orang masuk surga yang awal-awal. Mereka adalah sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang soleh beserta mereka. Mereka yang bertemu langsung dengan Rasulullah, yang keimanannya tidak bisa diukur lagi. Bahkan salah seorang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda, Sayyidina Abu Bakar, jikalau imannya ditimbang dengan iman seluruh umat manusia, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah juga ada ashabus shimal. Mereka adalah golongan kiri yang mereka adalah golongan yang binasa ataupun golongan yang tersiksa. Dan di antara mereka ada yang cepat masuk surga, ada juga masuk surga tapi akan diberikan kenikmatan surga. Siapa mereka? Ashabul yamin ashabul yamin. Mereka adalah golongan kanan. Dan ternyata hebatnya yang pertama ditunjukkan dalam ayat ini, mereka pemandangannya adalah fi sidrin makhdud. Di surga itu, di golongan kanan itu mereka nanti akan mendapatkan pohon bidara yang tidak berduri. Kalau sekarang tuh teksturnya bidara tuh agak berduri gitu, kasar berduri. Kalau di surga nanti visi dari makhdud, mereka akan mendapatkan yang namanya pohon bidara atau daun bidara yang tidak berduri yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat berbeda lah pohon-pohon yang ada di dunia dengan pohon-pohon yang ada di surga kelak. Jadi orang-orang Arab pada saat itu mengatakan, emang ada pohon bidara yang tidak berduri? Pohon bidara seperti apa tuh? Ah, penasaran. Ternyata di surga disebutkan. Adapun bidara ini disebutkan bahwasanya dia memang mampu untuk mengusir yang namanya gangguan jin. Makanya daun yang dipakai untuk meruqyah biasanya.
dipakai ruqyah ya, dipakai ada apa airnya dipakai untuk memandi, kemudian dipakai dari Aisyah radhiyallahu taala anha wardhaha dipakai untuk memandikan jenazah ya, beberapa lembar dipakai untuk memandikan jenazah, bahkan untuk keramas dipakai ya, kalau misalnya Mikdad mau nyobain pakai daun bidara untuk keramas gitu ya. Ada juga yang pakai untuk ruqyah. Sebenarnya yang paling sering kita dengarkan adalah bidara ini dipakai untuk meruqyah. Ya, cuma ada beberapa riwayat mengatakan bahwa sebaiknya ruqyah itu adalah ruqyahlah diri sendiri. Karena ruqyah itu artinya daun perlindungan, daun perlindungan, doa perlindungan. Apa itu doa perlindungan dari baginda Nabi Muhammad SAW? Sebelum tidur dikibas-kibaskan tempat tidurnya. Kemudian membaca ayatul kursi. Kemudian membaca daripada trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kemudian baca surah Al-Fatihah. Membaca lillahi ma fis sama. Itu semua adalah yang namanya ruqyah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun daun ini adalah sebagai yang namanya sarana. Kalau di Indonesia kan pakai bawang tuh. Ya, daun bawang. Nabi pun pernah melakukan hal demikian, bahwasanya yang tentang bahan-bahan makanan yang tidak disukai jin, termasuk daun bidara tadi, dipakai buat mandi untuk membersihkan, karena mungkin dahulu belum ditemukan yang namanya sabun, ya. Maka dipakai daun bidara untuk membersihkan, kemudian daun bidara untuk meruqyah, dan daun bidara juga disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Waqiah, bahkan yang paling pertama disebutkan untuk golongan kanan, fi sidrin makhdud, di antara mereka ada daun bidara ataupun batang bidara ataupun pohon bidara yang tidak berduri. Kami tidak tahu maksud asli daripada daun bidara ini. Mungkin memang benar-benar daun bidara yang sebenarnya yang disebutkan dalam surga, atau ada makna lain daripada ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pohon bidara itu teman-teman pohon yang sangat hebat ya. Selain dia itu pohon surga, dan informasi yang berkembang memang sengaja Allah turunkan pohon tersebut ke dunia ini sebagai rahmat dan berkah serta nikmat untuk sekalian manusia, dan ternyata punya keunggulan dan juga punya kelebihan. Salah satu di antaranya agar mengingatkan kita tentang adanya surga dan termotivasi untuk bisa masuk ke surga. Yang kedua, pohon itu untuk berbagai macam keperluan sunnah, seperti sunnah mandi, hadas besar, orang mu'alaf atau wanita yang bersuci dari haid, atau juga memandikan jenazah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Sams tadi tentang memandikan jenazah menggunakan daun bidara, ya, daun bidara. Dan yang lain lagi ya, yang disampaikan oleh Ustadz Sams tadi, pohon bidara ampuh untuk mengobati berbagai penyakit yang disebabkan oleh jin, seperti kesurupan, sihir, guna-guna, dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak yang menganjurkan agar kita itu menanam pohon bidara di rumah kita, dan sangat penting usahakan punya bidara, entah taruh di depan atau di belakang. Seperti apa pohon bidara? Bagi yang belum tahu nih, ya, bagi yang belum tahu, seperti ini pohon bidara. Saya ambil salah satu contoh dari daun bidara yang sudah besar. Saya petik seperti ini. Ini adalah pohon bidara. Pohon bidara jenisnya itu ternyata banyak, teman-teman. Pohon bidara itu jenisnya banyak. Yang beredar di Indonesia ada 3, ya. Bidara laut lokal, kemudian yang kedua bidara India atau dikenal dengan putsa, buahnya besar seperti bola pingpong dan rasanya manis enak. Kemudian yang ketiga bidara sidr Arab. Bidara sidr Arab ini yang ampuh untuk digunakan media terapi ruqyah dan pohon sunnah. Semuanya berduri pohon bidara itu, kecuali pohon bidara yang ada di surga, karena memang ada riwayat dan hadis. Salah satu Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, kenapa di surga itu ada pohon yang mengganggu? Ya, maksudnya adalah durinya ini. Kemudian Rasulullah menjelaskan, pohon bidara yang ada di surga, durinya itu diganti oleh Allah semuanya dengan buah yang beraneka ragam dan warna. Subhanallah. Jadi bidara di surga beda dengan bidara yang ada di dunia ini. Seperti apa pohonnya? Ya.
Daunnya seperti ini kurang lebih. Atasnya kalau sudah pohonnya besar, itu daunnya itu hijau mengkilap, licin. Ya, mengkilap, kemudian bawahnya ini memutih. Ada sedikit bulunya sih. Kemudian dia juga punya bunga, teman-teman. Ya, ada bunganya. Oleh karena itu ada madu yang dihasilkan oleh bidara karena ada bunganya ini. Dan madunya itu paling mahal. Madu yang paling mahal sedunia itu ya madu yang dihasilkan oleh pohon bidara ini. Karena buahnya hanya sekali dia munculnya. Bunganya hanya sekali dalam 1 tahun. Ini bunganya ada, ini buahnya juga ada ya. Buahnya ya sedikit manis, sedikit asam kecut juga sih. Untuk rasanya tidak begitu enak, tetapi kalau khasiatnya mantap. Seperti apa pohonnya? Saya juga bawa ini pohonnya. Ini dia, pohon bidara yang masih anakan, umur 1 sampai 2 bulan, hampir 3 bulan. Nah, seperti ini pohonnya. Coba ya, perhatikan sini. Yang ini saya petik dari pohon yang sudah besar, ya. Pohon yang sudah besar. Daunnya bergerigi ya, teman-teman. Pokoknya diingat-ingat dah. Bagaimana membedakan pohon bidara lokal, bidara laut, bidara apel India atau putsa, dan bidara sider Arab. Nah, tonton video kami yang lain ya. Di channel ini saya menjelaskan spesialis tentang bidara. Nah, kalau pohon yang kecil, daunnya itu bawahnya tidak memutih, teman-teman, dan atasnya biru biasa, tidak mengkilap. Tapi kalau ini sudah tinggi 1 tahun, ya sudah tinggi, nanti daunnya berubah menjadi bentuknya seperti ini dia. Ini berarti daun diambil dari pohon yang sudah tua. Ini daunnya ini bisa untuk pakan hewan juga ini, dan dimakan juga oleh ulat kadang. Ini bekas dimakan oleh ulat. Kalau daunnya dimakan oleh ulat, berarti pohonnya ini atau daunnya ini bisa dikonsumsi, teman-teman. Dan ternyata betul, daunnya ini untuk orang Bani Israel dulu ya dijadikan sayur ini ketika mereka tersesat di padang pasir, itu makan dari sayuran daun bidara, Syajaratus Sidr. Pohon seperti ini bisa dikirim, teman-teman. Ya, bisa dikirim dan aman. Alhamdulillah kami Bidara Surga sudah pernah mengirim ke berbagai macam, dari Sabang sampai Merauke sudah. Dan insya Allah pengirimannya aman. Karena kami sudah berpengalaman ya. Cara packingnya itu ada cara-cara khusus. Bagi teman-teman yang berminat untuk memiliki pohon surga, penangkal sihir, obat dari gangguan jin, serta pohon sunnah untuk berbagai macam keperluan mandi, bisa hubungi kami. Klik saja pojok kanan atas, nanti akan jumpa bidarasurga.com, website kami. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Wajazakumullah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Lagi dan lagi menjelaskan tentang manfaat dari pohon bidara menurut Ustadz muda Ustadz Sam dalam channel acara televisi Islam itu Indah. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan notifikasi. Channel kami spesial terlengkap memberikan informasi tentang bidara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.